Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Hari ini Senin tanggal 31 Januari 2022 dalam pekan biasa yang keempat. Hari ini kita juga merayakan peringatan Santo Yohanes Bosco. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20 dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala rahmat yang selalu Engkau curahkan kepada kami sampai hari ini. Sekarang kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar mampu memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari adik-adik kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka
tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati peringatan Santo Yohanes Bosco. Yohanes Melchior Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 di Becci, sebuah desa dekat kota Torino, Italia. Ketika beranjak remaja, dia tidak diizinkan bersekolah karena diharuskan orang tuanya untuk bekerja di ladang. Dalam situasi ini, ia kemudian diajari oleh seorang imam tua yang sangat baik hati. Akhirnya hal ini menyadarkan orang tua Bosco akan pentingnya nilai pendidikan. Santo Yohanes Bosco mengabdikan seluruh karyanya pada pendidikan kaum muda. Ia mendirikan banyak perkumpulan dan sekolah untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Cita-citanya adalah untuk mendidik para kaula muda menjadi manusia yang berguna dan mandiri. Ia meninggal dunia pada tahun 1888 pada usia 72 tahun. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan Injil mengenai Yesus yang mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Yesus menunjukkan kasih-Nya yang sangat luar biasa dengan menyembuhkan seorang pemuda yang dikuasai oleh setan dalam jumlah yang besar yang disebut legion. Yesus mendekati pemuda itu dengan penuh kasih sembari berpesan supaya menceritakan semua hal yang telah diperbuatnya itu kepada kaum keluarga dan orang sekampungnya, dan pemuda itu menanggapinya dengan baik. Nah, sebuah pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita memiliki kasih dalam diri kita untuk sesama kita yang membutuhkan, bagi teman-teman yang sakit, bagi teman-teman yang membutuhkan, dan berbagi rezeki kepada sesama di sekitar kita? Seperti halnya yang sudah dicontohkan oleh Santo Yohanes Bosco waktu dia masih hidup, ia mendirikan perkumpulan dan sekolah untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Santo Yohanes Bosco berbagi kasih kepada sesama dengan kemampuan yang dia miliki. Hari ini kakak mengajak adik-adik sekalian untuk meneladani sikap hidup dari Santo Yohanes Bosco, untuk berbagi kasih kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Seperti halnya juga yang diajarkan oleh Yesus hari ini kepada kita, yang menunjukkan kasih-Nya kepada seorang pemuda yang sudah sangat lama dikuasai oleh roh jahat. Semoga demikian. Amin. Mari adik-adik kita bersama mendoakan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah,
sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini edisi Doremi pada hari ini. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.